Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sihafuddin, guru BK SMP Negeri 4 Bandar 1 Atap Pacitan. Dalam hal ini, saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Semarang tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan strategi layanan konseling individu dengan pendekatan behavioristik, teknik, kontrak, perilaku. Semoga bermanfaat. Ini merupakan kartu ujian saya untuk mengikuti uji kinerja dan uji pengetahuan PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan duduk. Baik, dengan Mbak Lisa. Ya, Pak. Kelas 9 ya. Baik Mbak Lisa, di awal perjumpaan kita hari ini, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu gitu ya. Baik. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya Mbak Lisa? Baik, Pak. Baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Mbak Lisa apa? Hobi saya banyak, Pak. Banyak, apa saja? Memasak, membaca, menyanyi, dan yang pertama adalah catur. Catur? Ya. Berarti suka main catur gitu? Suka. Berarti kalau masak enak ya? Insya Allah enak, Pak. Baik Mbak Lisa, Pak Siap hari ini mengucapkan banyak terima kasih. Mbak Lisa berkenan untuk hadir memenuhi panggilan Pak Siap untuk ke ruang BK hari ini. Mungkin Mbak Lisa sudah tahu apa belum hari ini dipanggil ke ruang BK itu untuk apa? Untuk apa ya, Pak? Belum tahu? Belum. Ya. Baik Mbak Lisa, pada kesempatan hari ini Pak Siap memanggil Mbak Lisa bertujuan untuk melaksanakan layanan konseling individu. Mungkin Mbak Lisa sebelumnya pernah belum mengikuti layanan konseling individu itu? Belum, Pak. Belum pernah. Oke. Jadi begini Mbak Lisa, pada layanan konseling individu itu adalah salah satu layanan yang ada di dalam program atau program bimbingan konseling. Jadi salah satu layanannya adalah konseling individu itu sendiri. Nah, konseling individu itu dilaksanakan untuk membahas ataupun menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh konseling dengan perspektif individu ataupun dalam pelaksanaannya itu adalah permasalahan yang dialami oleh individu. Nah, berhubungan hari ini Pak Syaf ingin melaksanakan layanan tersebut berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Mbak Lisa sendiri. Gitu. Permasalahan apa yang dialami oleh Mbak Lisa akhir-akhir ini terkait dengan proses pembelajaran di sekolah kita ini? Saya mengalami malas belajar sekarang, Pak. Malas belajar. Ya. Ya. Memang tujuan Pak Sihat hari ini untuk memanggil Mbak Lisa itu ingin mengkonfirmasi. Jadi sifatnya itu mengkonfirmasi, bukan kok sifatnya untuk mensidang itu tidak ya. Jadi ingin mengkonfirmasi. Kemarin Pak Siap itu mendapatkan laporan dari Bapak Ibu Guru mata pelajaran. Kemarin ada beberapa Bapak Ibu Guru yang melaporkan kepada Pak Siap bahwasanya Mbak Lisa itu ada beberapa tugas-tugas yang belum diselesaikan. Apakah itu betul? Iya, Pak. Betul. Ya. Saya pernah dipanggil sama guru IPS. Oh, ya. Matematika. Nah, berhubungan dengan permasalahan yang dialami Mbak Lisa ini, Pak Siap ingin melaksanakan yang namanya konseling individu. Jadi sifatnya nanti itu membantu agar apa? Agar permasalahan yang dialami oleh Mbak Lisa nanti dapat terselesaikan. Mbak Lisa tidak usah perlu khawatir di dalam layanan konseling individu ini hal-hal apa saja yang disampaikan oleh Mbak Lisa kepada Pak Siap terkait data apapun itu nanti akan dirahasiakan atau tidak akan disebarluaskan kepada orang lain. Jadi nanti cukup Pak Siap di sini sama Mbak Lisa yang tahu.
Terus di dalam layanan konseling individu nanti diharapkan Mbak Lisa itu secara sukarela dan terbuka menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dialami tanpa ada yang harus ditutup-tutupi. Baik. Ya, seperti itu ya, sudah bisa dimengerti? Bisa. Tentu di dalam layanan konseling individu ini biar lebih efektif kita perlu menyepakati berkaitan nanti hal-hal yang perlu kita sepakati bersama. Mungkin di dalam layanan konseling individu nanti kita akan menghabiskan berapa menit kurang lebih menurut Mbak Lisa? 45 menit. Ya, berarti nanti 40 sampai 45 menit seperti itu ya. Nah, selain waktu nanti diharapkan Mbak Lisa di dalam melaksanakan konseling individu ini diharapkan Mbak Lisa terbuka menyampaikan permasalahannya secara jujur. Selanjutnya, nanti di dalam konseling individu ini Mbak Lisa lebih aktif. Jadi Pak Syahab di sini sifatnya hanya sebagai fasilitator ataupun membantu. Seperti itu ya. Bersedia? Bersedia. Nah, selanjutnya Mbak Lisa di sini Pak Syahab punya surat pernyataan persetujuan ataupun informed consent. Nanti ada beberapa hal atau kesepakatan di dalam layanan konseling individu ini. Jadi ada beberapa poin, di sini ada 6 poin. Silahkan Mbak Lisa nanti dibaca terlebih dahulu sebelum mengisi informed consent ini. Begitu ya. Oke, silahkan Mbak Lisa dibaca terlebih dahulu, dipahami, dicermati. Nanti ketika ada hal-hal yang belum dipahami terkait isi dari informed consent itu bisa ditanyakan kepada Pak Syah. Ini bertanya. Silakan kalau sudah dibaca, silakan Mbak Lisa isi nama, jenis kelamin, dan alamat. Silakan. Kita laksanakan pada hari ini nanti sudah kita sepakati bersama ya, yang terdapat di dalam informed consent ini. Terus selanjutnya Mbak Lisa sudah siap atau bersedia untuk melaksanakan kegiatan konseling individu ini? Siap. Oke, terima kasih. Kalau Mbak Lisa sudah siap, mari kita mulai layanan konseling individu ini. Baik begini Mbak Lisa, Pak Syaf di sini sifatnya membantu ya, tidak kok mengadili Mbak Lisa itu enggak, menyidang Mbak Lisa karena permasalahan Mbak Lisa itu enggak, hanya ingin mengkonfirmasi atau ingin tahu kenapa Mbak Melisa mengalami hal-hal atau permasalahan yang berkaitan tadi sudah diceritakan di awal, tugas-tugas belum terselesaikan dan lain sebagainya. Itu yang melatar belakangi apa? Ya, kemarin itu saya sempat dipanggil sama Pak Sarnadi selaku guru IPA karena saya belum mengerjakan tugas dua soal, dua pelajaran, dua kali tugas belum saya kerjakan. Terus? Nah, selain IPA, saya juga sering menunda tugas seperti bahasa Jawa dan juga PAI. Berarti yang kemarin memanggil Pak Sarnadi saja? Iya. Kalau yang dua enggak? Belum. Nah, kenapa kok tugas-tugas belum terselesaikan itu kenapa? Kesulitan apa yang dialami oleh Mbak Lisa? Sebenarnya saya itu dari sekolahan sudah niat mau mengerjakan. Nah, sampai di rumah saya itu jadi mikir nanti sajalah ini cuma sebentar saja. Karena saya itu mikirnya nanti-nanti dan sampai waktu mengumpulkan tugas itu ternyata belum saya kerjakan. Padahal tugas itu diberikan sama guru mapel Pak Sarnadi, terus sama apa tadi? IPA, IPE, apa? PAI, bahasa Jawa itu sudah lama apa belum? Itu sekitar 3 mingguan, Pak. Berarti kan sudah lama ya? Iya. Terus batas akhirnya? Minggu kemarin. Sebelum PAS ini? Iya. Nah, mungkin Mbak Lisa bisa diceritakan kenapa kok menunda-nunda itu Mbak Lisa mungkin punya kesibukan yang lain atau seperti apa? Jadi begini, jujur ya Pak, selain saya itu menunda tugas dari sekolah, saya juga sering menunda pekerjaan. Apalagi pas saya disuruh sama orang tua saya, disuruh misalnya membeli sesuatu ke toko. Nah itu saya sudah mau berangkat, tapi handphone saya itu ada notifikasi. Nah jadi saya itu memilih untuk membuka handphone saya dan sampai-sampai saya lupa mau disuruh sama orang tua saya. Berarti malah fokusnya ke telepon gitu ya? Iya. Nah, berarti
Mungkin kenapa nggak mengerjakan tugas itu, apa ada hubungannya dengan handphone atau bagaimana? Ya, karena akhir-akhir ini itu saya lebih suka menonton film-film drama Korea gitu. Sebenarnya dulu itu saya suka, tapi tidak seperti sekarang. Gitu. Maksudnya tidak seperti sekarang itu bagaimana? Ya karena sekarang itu saya dikasih tahu sama teman saya ada aplikasi namanya WebTV. Nah di situ itu ada banyak drama Koreanya Ya, dan episodenya pun juga banyak. Terus kalau episodenya itu belum sampai selesai, saya itu masih pengen nonton gitu. mungkin Mbak Lisa ketika nggak mengerjakan tugas itu lebih seneng main HP gitu. Iya, Selain itu apa? Ada lagi nggak? Tolong diceritakan. Bagaimana Mbak Lisa kalau sampai rumah itu kegiatannya apa? kalau sampai rumah itu biasanya saya sampai di rumah habis pulang sekolah bersih-bersih, makan. Nah setelah itu biasanya saya membantu orang tua saya. Tapi sekarang ya lebih fokus ke HP, nonton drama Korea untuk menyelesaikan episode yang mau saya tonton gitu. Maksudnya episode itu gimana? Ya, ada nama film seperti Mr. Lin, In the Shop begitu. Nah, itu kan pasti berepisode, ada 1 sampai 108. Nah, itu 108 episode. iya, Sudah selesai nontonnya? baru setengah. Baru setengah. Nah, terus bagaimana? Nah, kalau episodenya itu belum sampai terakhir, saya itu masih penasaran, Mbak. Masih pengen lihat bagaimana ceritanya selanjutnya. Jadi ya mau mau bekerja apa-apa itu ya jadi Ditunda gitu. ya Nah, terus gini, mungkin tolong diceritakan. Kalau di rumah biasanya Mbak Lisa main HP-nya berapa? Berapa? Persentasenya berapa jam? ya kurang lebih sih 5 jam, Mbak. 5 jam. Iya. Ya, tolong diceritakan. Main HP-nya itu dari jam berapa ke jam berapa, terus kegiatannya ngapain saja di rumah? Ya, biasanya saya itu main HP itu dari pukul 7 sampai jam 12, kadang 7 jam malam 1. Iya. sampai jam 12, jam Iya. 1. Nah, terus waktu belajarnya kapan? Ya, itu, Pak. Jadi saya tuh sering tidak belajar karena nonton film itu. Sama kakek mengingatkan nggak kalau Mbak Lisa main HP terus? Atau nggak tahu? Nenek saya itu mengingatkan, bahkan sampai jengkel sama saya. Jengkelnya gimana? Ya karena kalau waktu saya disuruh itu lebih ke HP itu, nggak memperhatikan. Nggak memperhatikan tuh dari yang diperintahkan sama nenek itu. Iya, Mungkin kenapa Mbak Melisa kok sampai ketagihan HP itu kenapa? ya karena kalau menonton film drakor itu seru, Pak. Seru. Terus selain seru ceritanya menarik, terus pemainnya juga keren-keren. Hmm. Terus jadi penasaran. Ya, Terus kalau belum selesai, ya belum tenang. rasanya pengen terus melihat gitu. Ya, Mbak Lisa, itu tadi kan sudah diceritakan ya berkaitan dengan kenapa tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Padahal tugasnya udah berapa hari? sudah 3 minggu yang Sudah lalu. 3 minggu yang lalu. Karena sering menunda-nunda, karena apa? Sering main HP. Utamanya karena ketagihan sama drama Korea itu tadi. Nah, mungkin ketika Mbak Lisa tidak bisa membagi waktu antara kewajiban dengan main HP dan lain sebagainya itu tadi, mungkin permasalahan-permasalahan apa yang timbul dari itu? Ya, saya jadi tidak mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Terus Dan kadang saya bolos bolos karena gimana? karena kan saya nonton drakor itu sampai jam 1. Ya, Nah, saya itu bangunnya kesiangan, jadi terlambat untuk datang ke sekolah. Nah, saya itu jadi ngantuk, Pak, ketika jam pelajaran. karena malamnya begadang itu tadi. Iya, jadi saya ketinggalan pelajaran. Apalagi selain itu?
Selain itu, saya jadi menunda pekerjaan. Pekerjaan, Ya, baik pekerjaan apa? ya misalnya disuruh nenek atau disuruh untuk membeli apa ke warung tuh saya tunda-tunda karena ingin menyelesaikan dulu. Menyelesaikan drakor itu tadi. Ya, Masalah Mbak Lisa. Baik, Mbak Lisa sudah menyadari bahwasanya tadi berkaitan dengan main HP yang terlalu over karena drakor ya. Itu tadi kan ada beberapa permasalahan-permasalahan yang timbul. Mungkin efek atau dampak apa yang dirasakan oleh Mbak Lisa ketika mengalami permasalahan-permasalahan itu? saya jadi kesulitan untuk belajar. Ya, tidak bisa membagi waktu. Nah, dampak dari itu apa? Dampaknya saya jadi malas. Orang tua marah nggak? Ya, jadi dimarahi orang tua. Terus kalau di sekolah, dampaknya apa? Ya, dihukum sama guru. Yang lain? Yang lain, nilai rapotnya tidak terisi. Padahal baru menyadari ya, bahwasanya ini kan sudah masuk ke semester akhir berkaitan dengan PHS atau penilaian akhir semester. Tentu Mbak Lisa menyadari nggak kalau nilai-nilai itu penting? Menyadari. Menyadari. Efeknya itu kan, Ya, efeknya jadi Mbak Lisa nilai-nilainya nanti keluar nggak kalau nggak dikerjakan? tidak, Pak. Baik, Mbak Lisa tadi sudah disampaikan berkaitan dengan hal-hal yang melatar belakangi Mbak Lisa sering tidak mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru mata pelajaran, gitu ya. Terus tadi juga sudah tahu nih hal-hal apa yang menjadi permasalahan dan dampak dari permasalahan yang timbul itu tadi. Tentu hal itu menjadi suatu permasalahan yang dialami oleh Mbak Lisa. Terus menurut Mbak Lisa, dari permasalahan-permasalahan tadi perlu nggak kita selesaikan? Perlu, Pak. Penting tidak? Penting. Oke, baik. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita rumuskan terlebih dahulu atau kita tentukan terlebih dahulu tujuan-tujuan apa yang ingin kita capai. Mungkin menurut Mbak Lisa, tujuan-tujuan apa yang pertama dulu ingin dicapai atau ingin dirubah dari perilaku tadi? Yang pertama tujuannya untuk mengurangi main HP-nya. Mengurangi main HP. Terus selanjutnya? Selanjutnya untuk segera menyelesaikan tugas dari sekolah. Ya, terus? Terus juga tidak lagi menunda-nunda pekerjaan. Berarti kita awali terlebih dahulu. Tadi kan yang menjadi latar belakang kan Mbak Lisa kecanduan nonton film ataupun drama Korea tadi melalui HP, melalui aplikasi apa tadi? WTV. Itu kita kurangi terlebih dahulu ya. Kita kurangi yang tadi sehari berapa? 5 jam. 5 jam. Bisa nggak nanti Mbak Lisa untuk mengurangi sedikit demi sedikit dari kecanduan HP itu tadi? Bisa, Pak. Ya, tujuan kita itu ya untuk mengurangi persentase Mbak Lisa main HP dan selanjutnya apa tadi? Selanjutnya untuk tidak menunda pekerjaan. Terus? Lebih cepat menyelesaikan tugas dari sekolah. Ya, biar menjadi Mbak Lisa tadi kan tujuan kita sudah kita rumuskan bersama berkaitan dengan tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Dalam hal ini nanti kita membuat suatu kesepakatan bersama yang kita tuangkan di dalam lembar. Nah, di sini ada lembar kontrak perilaku. Jadi nanti ada beberapa hal yang kita sepakati bersama yang di situ berisikan tentang pernyataan-pernyataan atau hal-hal apa yang ingin dirubah dari perilaku-perilaku yang maladaptif atau perilaku-perilaku yang tidak produktif ya atau yang mengganggu proses pembelajaran Mbak Lisa yang sudah disampaikan di awal tadi. Mungkin Mbak Lisa bersedia untuk membuat pernyataan-pernyataan bersama Pak Syihab yang kita sepakati bersama? Bersedia. Oke, baik Mbak Lisa. Jadi seperti ini Mbak Lisa. Nanti
kita tentukan data-data awal terlebih dahulu, hal apa atau pernyataan-pernyataan mana yang akan kita rubah atau perilaku. Jadi yang pertama nanti kita tentukan terlebih dahulu perilaku-perilaku mana yang akan dirubah oleh Mbak Lisa. Kita tuangkan bersama di dalam surat atau di dalam kontrak perilaku ini. Nanti diharapkan Mbak Lisa mampu untuk, intinya apa? Tujuan tadi untuk mengurangi main HP. Ya, untuk mengurangi main-main HP itu tadi ya. Nah, terus nanti Mbak Lisa, mungkin hal-hal apa atau rencana apa yang dilakukan oleh Mbak Lisa terkait untuk mengurangi main HP tadi, atau biar Mbak Lisa itu lebih bisa membagi waktu, mungkin rencananya bagaimana? Nah, mungkin sepulang sekolah saya itu harus lebih fokus ke belajar untuk mengulangi yang sudah diterangkan guru waktu sekolah. Ya, terus selain itu waktu malam mungkin diperbanyak belajar dan handphonenya mungkin dimatikan biar bisa fokus untuk belajar. Ya, berarti Mbak Lisa punya rencana ya, untuk lebih mementingkan terlebih dahulu berkaitan dengan kewajiban-kewajiban di sekolah, begitu ya. Terus setelah itu apa tadi? Dengan cara mematikan handphone. Baik. Data-data awal atau perilaku apa saja yang mungkin ingin dirubah oleh Mbak Lisa terlebih dahulu? Mungkin untuk merubah sikap lebih perilaku mana dulu yang ingin dirubah? Mungkin untuk menunda pekerjaan. Berarti menunda pekerjaan dirubah jadi apa? Untuk segera dilaksanakan. Selain untuk tidak menunda-nunda pekerjaan, apalagi yang ingin dirubah dari yang disampaikan tadi Mbak Lisa? Mungkin mengurangi nonton film drakornya. Ya, mengurangi film drakornya. Terus yang lain? Mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Terus tadi sudah disampaikan oleh Mbak Lisa sampai larut malam. Berarti ingin apa? Bagaimana? Nah, mungkin inginnya setelah belajar itu langsung tidur saja, tidak main HP. Baik, Mbak Lisa tadi sudah menyebutkan dari berbagai poin atau data awal yang ingin dirubah Mbak Lisa. Mari kita susun bersama di sini kesepakatan kita berdua antara Mbak Lisa dengan Pak Syihab berkaitan perilaku-perilaku mana yang ingin dirubah, begitu ya? Oke, silahkan dicermati terlebih dahulu, nanti kita isi secara bersama-sama. Nah, di sini nanti silakan ditulis nama, terus tanggal pada hari ini menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Nah, nanti poin-poinnya silakan ditulis ini, terus usaha saya dikatakan berhasil jika apa? Nah, itu kesepakatan bersama. Oke, ditulis dulu nama di sini. Pertama, saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini apa? Mengurangi main HP. Ya, mengurangi persentase HP. Dijelaskan berapa? Mungkin Mbak Lisa rencananya ingin mengurangi berapa jam dulu? Sekarang 1 jam dulu. Terus 1 hari 1 jam gitu ya? Bisa? Bisa nggak? Bisa, Pak. Ya. Terus selanjutnya? Tugas tepat waktu. Terus nomor 3? Tidak menunda pekerjaan. Ya. Ada lagi nggak? Sudah. Ya. Terus usaha saya dikatakan berhasil jika bagaimana? Jika saya melakukan hal ini. Ya, ditulis. Terus apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan apa? Bagaimana kalau nanti ketika Mbak Lisa berhasil melaksanakan ini, nanti mendapatkan reward boleh nonton drakor ketika hari Minggu. Terus tanggal berakhirnya kontrak kita sepakati berapa? 2 minggu ya?
Nah, berarti ini tanggal 13, 2 minggu ke depan berarti 27 Desember. Sebelumnya silahkan dibaca terlebih dahulu. Dibaca terus dicermati terlebih dahulu. Silahkan dibaca keras. Saya Lisa pada tanggal 13 Desember 2022 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. 1. Mengurangi presentasi main HP 1 hari 1 jam. 2. Mengerjakan tugas tepat waktu. 3. Disiplin dalam mengerjakan kewajiban belajar. Usaha saya dikatakan berhasil jika saya melakukan hal ini. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan menonton film drakor setiap hari Minggu. Tanggal berakhirnya kontrak 27 Desember 2022. Oke, baik. Ini nanti tidak serta-merta berakhir di sini. Jadi nanti Pak Syah tetap pantau kontrak perilaku atau kesepakatan bersama hal-hal apa yang sudah dilaksanakan oleh Mbak Lisa. Utamanya tadi apa? Mengerjakan tugas-tugas yang belum terselesaikan, terus tidak menunda-nunda waktu, termasuk mengurangi bermain handphone tadi. Jadi nanti diharapkan selama 1 hari bisa mengurangi 1 jam sampai nanti bisa membagi waktu berkaitan dengan kewajiban-kewajiban sebagai pelajar. Jadi jangan sampai dilewatkan. Dan itu pun nanti juga ketika Mbak Lisa berhasil melaksanakan ini semua, nanti Mbak Lisa dapat reward, yaitu dapat menonton drakor pada hari Minggu. Itu ya. Bisa dimengerti? Bisa. Baik Mbak Lisa, dari apa yang sudah kita sepakati bersama, mungkin kesimpulan atau hal apa yang didapatkan dari kegiatan ini menurut Mbak Lisa? Dari kegiatan ini saya jadi mengerti dan saya menyadari kesalahan-kesalahan saya. Ya. Berkaitan dengan apa? Apa? Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan masalah yang saya alami. Terus Mbak Lisa kedepannya inginnya seperti apa? Dari apa yang dialami oleh Mbak Lisa tadi, permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Mbak Lisa tadi. Saya berharap nantinya saya bisa merubah diri saya dengan tidak menunda pekerjaan, tidak menunda tugas yang diberi, dan mengurangi main HP-nya. Ya, jadi lebih bijak lagi dalam mengerjakan sesuatu. Ya, lebih bijak lagi dalam menggunakan handphone itu tadi ya. Oke. Tadi apa yang sudah kita sepakati bersama, nanti Pak Syah juga akan selalu memantau perkembangan dari Mbak Lisa berkaitan dengan permasalahan-permasalahan Mbak Lisa sampai nantinya Mbak Lisa dapat mengatur waktu ataupun dapat menggunakan handphone itu secara bijak. Begitu ya. Sebelum konseling ini berakhir, silakan Mbak Lisa untuk mengisi lembar evaluasi kegiatan pada hari ini. Gitu ya. Silakan. Baik Mbak Lisa, mungkin kegiatan konseling hari ini kita cukupi, kita akhiri, terus kita sepakati bersama, kita mungkin berjumpa lagi 1 minggu yang akan datang ya. Jadi nanti kita 1 minggu ke depan kita akan berjumpa kembali untuk membahas atau untuk cross check hal apa yang sudah dilaksanakan oleh Mbak Lisa. Untuk kegiatan konseling hari ini, kami harapkan Mbak Lisa nanti juga dapat menyelesaikan atau dapat mengubah perilaku-perilaku maladaptif kepada perilaku-perilaku yang lebih adaptif lagi, gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Lisa. Mungkin sebelum kita akhiri kegiatan konseling individu ini, alangkah baiknya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, telah memberikan kelancaran dan semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini memberikan manfaat khususnya kepada Mbak Lisa. Dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita tutup kegiatan pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai.
Baik, Mbak Lisa, ada salah kata dari Pak Syah, mohon maaf. Terima kasih. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.